Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita jumpa lagi masih semuanya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Di cuaca yang sangat cerah, sedikit mendung pagi hari, masnya alhamdulillah sudah saya lihat kayaknya sudah pada datang semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin. Terakhir kita apa terakhir? Terakhir kemarin apa mas terakhir? Maksudnya nama kemarin? Tentang hukum apa? Dalil. Ya, hukum itu adalah bagian akhir dari fluida statis. Jadi fluidanya itu belum mengalir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fluida mengalir, fluida yang dinamis. Nah, lembar observasinya, demonstrasinya, karena ini sudah berhasil, maka saya siapkan. Ya. Nah, kemarin nggak berhasil, satu orang. Jadi dapat lembarnya masing-masing. Kan mas, sambil mengamati, sambil menuliskan. Dinamis. Ya, kemarin syaratnya yang kita bahas adalah fluidanya harus ideal. Yuk, ada 4 kemarin, apa saja masih ideal? Satu, ayo. Tidak kental. Ini satu. Garis, bergaris. Jadi tidak turbulen yang sini. Jadi yang dibahas aja yang bagian sebelah sini. Ya itu ya. Terus lanjutnya apalagi mas? Tidak ada? Tidak pekat. Putaran atau tidak pekat. Jadi antara sebelah sini dengan sebelah sini yang mengalir itu sama, tetap air semuanya. Masa jenisnya tetap sama, tidak berubah. Jadi kalau ini saya semprot, kok ternyata di sini air, di sini minyak, nah itu sudah bukan fluida ideal. Tidak ada pusaran, empat itu masa. Oke, bilang itu ya kan dengan stopwatch, ya, dengan stopwatch kita sudah dapat tadi waktunya. Terus, kita sudah dapat volumenya misalkan. Jadi volumenya misalkan dapat 100 ml atau kalau dalam kata lainnya sentimeter kubik atau kata lainnya ini apa? Meter kubik atau satu lagi liter. Nah kita pakai yang mana? Kalau salah rasional adalah ya meter kubik. Waktu apa contohnya waktu? Time. Ini ya jam ya? Kalau 20 ya? Gampang. Time apa? Time. Satu aja. Second. Dan pepatah dalam fisika, time is waktu. Ini misalkan jawaban mas, 1 menit. Namun? 1 menit berapa skor? 60 skor. Ya berarti berbeda adalah berapa? Begitu adalah volumenya berapa? Ya, volumenya ada berapa? Dalam waktu tertentu. Nah itu berarti berapa ini? Volumenya 120. Misalkan ini mililiter misalkan mililiter. Nah waktunya 60. Jawabannya adalah 2. Loh, angkanya bagus kok. Gue kok bisa ya angkanya bagus ya? Nah, maknanya mas, coba mas Ibar dia mana yuk? Baru terus akhirnya nih. Berarti setiap? Nah. Iya betul sekali. Jadi setiap detik setiap sekon itu 2 mili. Ya, tambah apa ya? Ini yang banyak 3/4 nih. Satunya gimana tuh? Gitu ya. Gitu. Kita bandingkan dengan yang perempat. Wah, bener kan? Lebih jauh. Lebih jauh ini. Ya ini setengah mas ya.
lubangnya setengah. Kalau yang ini 3/4. Nah, setengah sama 3/4 besar mana? 4. Loh, kok iso? Yang setengah lebih apa? Lebih jauh. Jadi yang kecil itu pancarnya ya, ketika ini masuk, ini yang tadi satu ya, mana satu nih, ini luasnya nih, luas satu sama luas dua tadi lebih besar luas mana? Kalau satu, lihat A1 itu lebih besar dari A2. Nah, tapi diimbangi dengan apa? Pancarannya. Pancarannya lebih besar ya? V2. Jadi V1 ini lebih kecil dari V2. Nah, paduan antara dua-duanya ini menghasilkan nilai yang sama betul sekali. Jadi sini semuanya itu kontinu. Makanya persamaannya namanya persamaan kontinuitas. Artinya sepanjang jalan kenangan ini itu debitnya selalu always sama. Debit apa tadi mas? Debit mas? Volume? Ya. Volume itu apa? Kalau kita lihat ini luas. Volume itu apa kali apa? Volume alas kali tinggi. Ya alas kali tinggi V4 sekali. Alas kali tinggi. Nah, seperti ya. Terus S. Nah ini namanya berapa sama? Darah per satu kecepatan. Makanya rumusnya begitu A kali V. Nilainya selalu always tetap terus. Nah itu mas ya. Oke lanjut mas ya. Sama mas terakhir mas ya. Nah ini kan asas Bernoulli ini yang dipakai di dunia ini. Kemudian ya asas Bernoulli. Cuma minta tolong dibacakan asas Bernoulli. Gimana bunyinya? Mas, askas kan? Karena asas kita pakai aska. Askas. Menyatakan pada aliran jalur di dalam pipa, tekanan jalur paling besar adalah bagian yang kecepatan alirannya paling kecil. Ya. Tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kecepatan alirannya paling besar. Ya, oke. Kalau Anda menulis, nanti akan saya ceritakan tentang kisah kemarin di umur kemarin Mas ketika saya juga meninggal itu. Nah, itu ada kaitannya juga. Jadi hukum Bernoulli itu kalau disederhanakan begini Mas. Ketika tekanannya kecil, P1 oke, P dulu ya. P kecepatannya itu besar, maka tekanannya nanti akan kecil. Nah ini konsep dipakai mas. Semua peralatan ini, peralatan yang ada semprot-semprot, semuanya itu hanya membuat dengan asas Bernoulli. Itu orang paling sangat berjasa ini dalam dunia perpipaan. Ini juga nanti ya, ini juga. Contoh nih mas, mengapa kok bisa ini keluar? Super loh, kan super ini. Jadi mengapa ketika saya tenggelam di kalau saya berenang ke sini, saya ketarik lagi, kembali lagi ke sini. Itu kenapa itu kira-kira? Ada sama dengan itu mas. Ya, antara pusaran di tengah dengan di pinggir itu lebih besar mana? Tengah. Kecepatannya? Tengah. Nah, tepat sekali. Jadi ini kecepatan sini kan V1 dan ini ke sini V2. Nah, pada kasus ini V1 lebih besar. Oh. Coba, apa yang terjadi? Jadi gimana? P-nya berapa? Pressure-nya gimana? Kecil. P1, P2. Ya, P2 lebih besar. Sehingga ketika saya berenang sini, saya ketekan, kan lebih besar ini. Saya ketekan lagi. Jadi sama terus mas. Sehingga kita ketarik kan prinsip perpindahan itu
tekanan itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketika kecepatannya begini, tekanannya akan ke atas ya. Kira apa yang terjadi? Wah, terus nah, itu lihat ya, saya baca. Ah, gimana nih? Bawa naik mas? Dari Saya nggak pakai jari mas, saya mau coba. Wah. Hebat. Pak Isa mas, Sulap merah kalah. biasanya gimana? Ayo, biasanya gimana? Ayo. kanan manusia Ya, ketika anda tiup di P1, yang bawahnya P2. Besar yang mana? atas. Yang atas. Ya, kalau lebih besar, otomatis tekanannya menjadi kecil. Tekanan bawah besar, kan ya? Menekan. Gitu. Langsung waktu di sini sama juga. Nah ini juga nih. Nah berarti kita terapkan ke sini sekarang. Ketika ada semprot jus, maka di ujung sini, kecepatannya sangat kencang banget. Ini P1. Nah berbeda dengan yang di dalam sini P2. Kan nggak ada perubahan. Nah, karena ini selisihnya sangat jauh, ini sangat bulangan banget ini. Kan perubahannya kecil tuh. Maka langsung ini posisi langsung masuk langsung naik atas. Baru mau untuk langsung kesembur langsung. Nah, maka kayak spray. Seperti ini bersama ini juga. Jadi ketika saya beli jadi, maka ada angin yang keluar dengan sangat besar, otomatis tekanannya yang kecepatan di dalam rendah. Nah, itu di brand. Belum nih. Iya, ini udah lulus. Sampai apa yang lu coba juga? Beni sering Bawahnya kita mainkan bisa mas? Nah sekarang kita belajar kok bisa seperti ini kenapa? Menghantam ini loh kan besar, jadi P di sini besar, terus P yang ada di samping itu kecil. Yang sini maksudnya, yang sini. Yang menghantamnya itu kecil. Sehingga apa? Tekanannya yang ada di sebelah sini apa dengan sebelah sini? Ini selisihnya dikit banget. Penerapannya ada apa sih mas? Di luar ini mas? Penerapannya di mana? Woi, mantap. Burung. Ini burung apa tuh ya? Bagian atas kok begini? Penerapan ini kita terapkan ke dalam teknologi. Ada 4 di situ. Apa saja di situ? Apa aja? Tabung bocor. Oke, tabung bocor. Jadi saya bawa motor kan? Oh nggak ada ya? Wah, mas bawa ini kan. Oh belum ya? Oh ya udah nggak apa. Tabung bocor. Kedua, meter itu tuh ukur laju air. Itu Anda bisa buat sendiri pakai betul apa. Kemarin saya KT itu kalau dan bisa juga itu kecepatan atasnya. Ya. Terus setelah itu tabung pitot itu ukur kecepatan. Nah yang terakhir itu mas, terakhirnya itu pesawat terbang. Mengapa semua desain bagian atasnya dibuat begini mas? Ini sayap pesawat terbang dibuat seperti ini mas. Kenapa itu? Karena tekanannya Biasa tadi sama, itu sama. patah airport. Ini ya. Ayo, ayo. Gimana dia ayo. Jadi menyebabkan daya angkat seperti tadi levitasi.
seperti tadi namanya levitasi. Ada gaya angkat terhadap benda itu. Sama pesawat terbang itu cuma tidak pakai air tapi pakai udara. Sama aja lah. Jadi gaya angkat ini coba. Gaya angkat ini diterapkan pada pesawat. Kalau misalkan saya bisa buat desain pesawat terbang itu tapi jambret miring itu apa? Ayo Mas, kira kenapa Mas? Apa kira ini? Kalau sini lebih gede makanannya jatuh. Bukan, makanannya lebih besar mana? Bawah. Berarti biar tekanannya lebih besar yang bawah. Maka kecepatannya harus berangkat. Mengapa seperti ini? Karena ini kan jaraknya paling jauh. Padahal waktunya itu harus sama. Nah, untuk waktu yang sama, ini lebih jauh. Berarti harus dipaksa cepat. Seperti kayak misalnya masuk dari asrama 8. Ya, asrama 8 lewatnya di satu. Yang kedua masuk lewat Makassar sini. Nah, kira-kira dalam waktu yang sama, semua itu di Banten harus yang lewat Makassar. Dua antar. Jadi fungsinya kepala ini, kepala burung atau sayap pesawat terbang itu modelnya seperti itu Mas. Didesain melengkung semuanya itu. Kalau desain pesawat terbang orang desain pesawat terbang bentuk ini enggak ada. Semuanya itu atasnya pasti melengkung sedikit. Mobil-mobil yang juga melayang itu atau kereta Jepang itu semuanya pasti bagian ujungnya begitu. Saya bertanya dulu Mas. Saya bertanya, oke Mas Nasir Al-Haq. Kenapa waktunya harus sama tapi atas sama bawah? Oh ya, pertanyaan bagus. Mengapa waktunya harus sama? Ini bukan harus sama, bukan. Tapi ini dalam faktanya itu waktunya itu sama. Karena apa? Itu satu paket. Satu kesatuan. Kayak awal kan satu kesatuan. Biasanya bareng. Satu paket. Ini kan sampai dan awal dan akhirnya bareng-bareng. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas? Mas Nasir. Ada pertanyaan lagi yuk? Yang kayaknya sambil Simpel langsung aja. Oh, melayang dia. Ikut kapal dan kapal laut. Dia kan agak melayang tuh dia. Iya. Agak melayang juga. Tapi melayangnya nggak sampai full. Kita ke kesimpulan bersama Mas. Coba Mas, kesimpulan bersama. Satu kesimpulannya apa tadi Mas ya? Debit itu apa Mas? Debit. Ya, namanya debit itu volume tiap waktu. Oke. Yang kedua apa tadi Mas? Ternyata debit itu nilainya selalu always konstan. Maka ada namanya persamaan Ini kita topi. kontinuitas. Kayak tadi sama panjang perjalanan itu. Tiga. Apa lagi? Asas Bernoulli bahwa di suatu daerah yang kecepatannya tinggi artinya tekanannya rendah. Jadi berbuat terbalik itu kita dibuat persamaan begini tuh. Itu dibuat persamaan itu pressure itu berbanding terbalik dengan V. Ya, contohnya begini. Jadi makin besar V makin kecil V-nya. Itu asas Bernoulli. Nah, persamaannya panjang sekali itu. Persamaan di fisika di SMA paling panjang adalah itu Mas. Ya ini yang jadi jumlah total tekanan, energi kinetik per volume, energi potensial per volume itu nilainya selalu tetap. 1 P2 K2 per volume, EP2 per
P1 berarti setengah M P kuadrat per volume. P ini berarti M D berat. Ini per volume. Jadi tetap ya, tetap. Nah, massa per volume itu apa? Massa tiap volume, massa jenis P1 setengah rho P1 kuat. Itu makanya di dalam wadah wadah gitu kan? Jadi pakai rho. Itu namanya massa jenis. Kalau kemarin pas pertemuan sebelumnya mas, pas Archimedes itu bukan rho ya, itu berat jenis. Berat jenis itu berarti rho-nya dikali intensitas. Itu apa? Yang terakhir tadi penerapannya ada 4 aja macam tadi. Ya, tangki bocor itu ada eksperimennya, butuh eksperimen. Kemudian yang kedua meter, tabung pitot, kemudian ya, desain pesawat terbang itu pakai ini adalah terkait pesawat terbang ini hanya satu bagian. Ilmu pesawat terbang itu sebenarnya nanti masih dipengaruhi sudut brek, masih dipengaruhi kecepatan apa jadi distribusi tekanan di atmosfer. Itu ada banyak sekali. Cuma pada kasus ini hanya ngambil satu bagian. Oke, semuanya seperti itu. Sudah semuanya itu ya. Kita alhamdulillah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Karena kelima pertandingan. Wala ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada praktik. Semuanya belum tak dulu.